Kita bertemu lagi dalam channel otomotif pada bahasan perawatan sistem kelistrikan mobil. Tentunya kalau kita melihat ada gambar mobil yang mewah ini, di balik kemewahannya pasti banyak sistem yang menopang, khususnya adalah sistem kelistrikan mobil itu sendiri. Kemudian apa sistem kelistrikan itu? Pengertiannya yaitu rangkaian komponen listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi. Ada satu contoh, ada baterai, ada dioda, ada lampu. Ketika ini dihubungkan dengan kabel, maka yang terjadi adalah lampu ini akan menyala. Ini adalah satu sistem kelistrikan yang sederhana. Kemudian apa fungsi sistem kelistrikan? Yang pertama, membangkitkan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar dan udara. Ini ada pada sistem pengapian dan sistem EVI. Kemudian yang kedua, membantu menghidupkan awal mesin. Ini ada pada sistem starter. Kemudian yang ketiga, menghasilkan tenaga listrik. Ini ada pada sistem pengisian. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Ini ada pada sistem kelistrikan tambahan. Selanjutnya, sistem kelistrikan yang ada pada mobil, ya. Jadi ini ada gambar mobil. Sistem kelistrikan apa saja? Ya. Sistem kelistrikan mesin. Misalkan di sini ada mesin atau di depan sini ya posisinya biasanya. Kemudian ada sistem kelistrikan bodi. Sistem penerangan, ya, penerangan. Kemudian ada sistem kelistrikan sasis, ya, ada sistem rem, ya. Kemudian ada kemudi, ya, power steering, ya. Kemudian ada sistem kelistrikan infotainment, ya, audio, kemudian GPS, ya, video dan lainnya. Kemudian sistem kelistrikan tambahan. Ini yang paling banyak. Semakin mobil itu semakin canggih, maka sistem kelistrikan tambahannya semakin bertambah, semakin kompleks. Kemudian sistem kelistrikan mesin. Nah, ini ada gambar mesin mobil, ya. Sistem apa saja pada kelistrikan mobil? Ini ada sistem pengapian. Sistem pengapian itu dipakai untuk memercikkan bunga api pada fase setelah fase kompresi. Kemudian sistem starter, dia memberikan putaran awal pada engine. Sistem pengisian, dia memberikan suplai kelistrikan untuk mengisi baterai dan suplai kelistrikan pada mobil pada saat mobil berjalan. Selanjutnya sistem EV, yaitu sistem yang memberikan kapan bahan bakar bensin itu akan disemprotkan pada ruang bakar. Kemudian sistem common rail hampir sama dengan EV. Common rail ini hanya diterapkan pada diesel, ya. Sistem pemanas yaitu sistem yang memberikan panas ataupun memanaskan ruang bakar pada sistem diesel.
Sistem kelistrikan bodi. Ada sistem penerangan eksterior, ya ini yang di luar, ada lampu dekat, lampu jauh, ya, lampu kota, ya. Kemudian ada sistem penerangan interior, yaitu di dalam, ada lampu kabin, ada lampu di dashboard, ya. Kemudian sistem lampu peringatan, ya, lampu tanda belok, kemudian lampu hazard, ya, lampu rem, ya. Kemudian ada lampu mundur, ya juga. Kemudian ada sistem wiper dan washer. Wiper itu untuk membersihkan kaca, washer itu untuk menyemprotkan air pada kaca. Kemudian ada sistem pengkabelan. Selanjutnya adalah sistem kelistrikan sasis. Apa saja? Ada ABS, ada EBD. Ini adalah sistem pengereman. Kalau ABS itu adalah sistem pengereman yang dikontrol secara elektronik. Sedangkan EBD itu adalah sistem ABS yang lebih canggih lagi, di mana pembebanan pada roda-roda yang direm itu berbeda. Kemudian brake assist system, yaitu sistem bantu pengereman. Ketika butuh tenaga yang besar untuk pengereman, maka sistem ini akan berfungsi. Kemudian traction control. Traction control ini juga sistem pengereman dengan mengurangi daya engine, ya, biasanya dipakai untuk mobil off-road, ya. Kemudian vehicle stability system, yaitu sistem yang menstabilkan mobil ketika belok, yaitu dengan cara mengurangi daya mobil, input engine. Selanjutnya hill start assist system, yaitu sistem yang membantu mobil pada saat ditanjakan. Ini remnya. Kemudian sistem kelistrikan infotainment, ya, ada sistem audio, ini audio, ya, audio, ada video, ada lagi nanti di sini ada GPS-nya, ada USB, ada cigarette lighter, yaitu sistem untuk orang akan merokok itu untuk menyalakan rokok. Meskipun merokok itu ada sebagian itu mobil yang menerapkan sensor rokok. Jika orang merokok, maka mobilnya itu engine-nya akan mati. Demikianlah sistem-sistem yang ada pada mobil. Semakin canggih mobil tersebut, maka sistemnya akan semakin canggih pula. Yang terakhir adalah sistem kelistrikan tambahan. Ada mirror window, jadi untuk mengatur spion antara membuka, menutup, mengatur sudut spion, ya. Ada power window, yaitu untuk menaikkan dan menurunkan kaca pada pintu, ya. Ada lagi sistem lampu kabut depan dan belakang. Ada airbag, yaitu kantong gelembung yang akan mengembang ketika terjadi benturan. Ada immobilizer, ya, ini kunci otomatis di mana mobil bisa dinyalakan, ya, meskipun orangnya di luar dan tidak di dalam mobil. Kemudian ada sistem alarm, yaitu sistem yang bekerja ketika mobil itu dibuka paksa. Semakin mobil canggih, maka sistem tambahannya ini yang biasanya akan semakin bertambah. Belum lagi ada AC, kemudian ada misalkan kulkas di dalam mobil, ya, dan lainnya
semakin mobil itu canggih, sekali lagi kelistrikan tambahnya akan semakin kompleks. Demikian sistem-sistem yang ada, sistem kelistrikan yang ada pada mobil. Terima kasih.